Lah hari ini saya rindu saudara yang menyampaikan tentang faedahnya apa? Puji-pujian saudara, sukacita di dalam Tuhan saudara. Tadi saudara kalau saudara lihat beda loh saudara. Kita memuji tadi hampir 1 jam. Kalau saudara lihat jam, wah semua gerak. Saudara yang lihat di sini mesti ketot semua. Yang biasanya enggak gerak sekarang ikut gerak toh saudara. Betul enggak saudara? Itu faedahnya luar biasa sekali saudara. Kalau kita bisa tangkap luar biasa. Saya rasa Tuhan ingin saya ajarkan itu supaya saudara tangkap. Sehingga saudara enggak ragu-ragu lagi. Memuji dengan sukacita. Memuji dengan sorak-sorai saudara. Memuji untuk kemuliaan Tuhan. Karena sukacita ilahi di dalam Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa dipakai Tuhan. Membangun ibadah yang hebat, yang dahsyat. Untuk akhir zaman. Mengalami kegerakan yang luar biasa sekali saudara. Jadi sekali lagi saya akan ajak saudara lihat tentang pujian penyembahan. Amsal 32 ayat 11 saudara. Amsal 32 ayat 11 dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi bersukacitanya dalam Tuhan. Bersukacitanya karena Tuhan. Punya Tuhan yang maha kuasa. Punya Tuhan yang maha kasih. Punya Tuhan yang berjanji. Bersukacita dalam Tuhan. Bukan bersukacita dalam dosa. Bukan bersukacita karena hal yang lain. Karena kebanggaan pribadi, kesombongan. Bukan. Bersukacita dalam Tuhan. Dan apalagi saudara, bersorak-soraklah. 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 Bukan sukacita biasa saja. Sukacita bungai. Wah luar biasa sekali saudara. Sampai bersorak-sorak saudara. Loh betul sampai bersorak-sorak. Hei orang-orang benar. Siapa di sini orang enggak benar? Ya enggak ada. Siapa di sini orang yang benar? Angkat tangan. Tuhan perintahkan kita semua, saudara semua, bersukacitalah, bersorak-soraklah, bersorak-sorailah. Hai orang-orang yang jujur, siapa yang mau jadi orang tidak jujur angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang yang jujur angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang dikatakan bersorak-soraklah, bersorak-sorai, bersukacita dalam itu perintah. Diperintahkan oleh Tuhan. Kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang disebut orang-orang yang sudah benar, dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh penebuhan darah Yesus. Sudah bersukacita itu perintah Tuhan. Diperintahkan bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam firman, bersukacita karena Tuhan. Saudara, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 juga tulis juga, bersukacitalah senantiasa, selalu saudara. Di gereja sukacita, di Roma sukacita, sedang diberkati sukacita, sedang diproses sukacita gitu saudara. Tanggal muda sukacita, ini kan tanggal muda atau saudara ya. Tanggal keramat kata, tanggal tua sukacita gitu saudara. Senantiasa, amin saudara. Ya sukacita, sedang dipuji, sedang dicela, sukacita, ada Tuhan hakim yang adil. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, selalu dalam Tuhan. Artinya sukacita ilahi, bukan sukacita daging, bukan sukacita manusia, saudara, tapi sukacita ilahi, sukacita dalam Roh Kudus, saudara. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hanya sampai diulang-ulangi. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita itu perintah saudara. Tinggal kita taati, sudah selesai. Betul enggak? Yang harus kita lakukan bukan waktu keadaan baik sukacita saudara. Bukan waktu ya sedang dipuji atau sedang sukacita saudara. Kalau enggak sukacita, enggak senantiasa dikatakan ini perintah. Tinggal kita taati, tinggal kita melangkah, tinggal kita kerjakan. Amin saudara. Coba berdiri. Ini maksudnya saya beri perintah berdiri. Saudara berdiri kan jadinya saudara berdiri. Sama saudara yang sedih saya katakan sukacita. Tinggal saudara sukacita saja. Betul enggak saudara? Bukan karena yang lain, bukan karena utangnya urung lunas apa sudah lunas. Bukan saudara, oh sembuh atau belum sembuh. Sukacita. Ya saudara sukacita, diperintahkan Tuhan, lakukan saja sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silakan duduk saudara. Lah
sekarang akan kita belajar sedikit saudara ya. Apa sih faedahnya, kenapa Tuhan perintahkan kita yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, bersukacita di dalam Tuhan. Sudah pasti banyak sekali saudara. Karena anugerah Tuhan, karena ya kebesaran Tuhan, karena kita sudah ditebus. Dan banyak sekali, ya itu alasannya. Sekarang kita akan belajar faedahnya apa kalau kita mau taat, bersukacita, senantiasa di dalam Tuhan. Kalau kita mau lakukan, ya untungnya apa, faedahnya apa. Yang pertama, sukacita dari Tuhan mendatangkan perlindungan Tuhan. Siapa yang mau dilindungi Tuhan, angkat tangan. Yang mau saja angkat, Tuhan aku mau. Lindungi Tuhan. Dilindungi Tuhan. Nehemia 8 ayat 10. Ya lalu berkatalah kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah apa? Pelindunganmu. Kalau saudara bersukacita dalam Tuhan, bergembira Tuhan, malah dilindungi oleh Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan tuh suka lihat anak-anaknya yang sukacita. Betul saudara. Oh, enggak boleh diusik oleh siapapun, dilindungi oleh Tuhan. Sukacita mendatangkan perlindungan dari Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa sekali. Saudara bisa lihat banyak lah. Kalau saya sering ngalami banyak sekali saudara. Ya sering saudara lihat saya selalu bersukacita toh. Saya enggak mau toh, oh loyo itu enggak mau, betul enggak saudara? Banyak sekali. Saya kadang-kadang ada jemaat orang datang lah gitu saudara. Minta maaf Pak, maaf ya. Ya, minta maaf ya Pak ya. Maaf apa? Wong saya jawab nggak kenal kok saudara. Dia berkata, kadang ada yang berkata ini, Pak aku itu belajar ilmu. Jadi aku gunakan ilmuku untuk menyerang Pak Obaja. Tapi berapa kali saya nyerang, malah itu balik ke saya. Saya yang kena terus saudara. Saya berusaha nyerang, tapi balik terus saudara. Bahkan akhirnya hidupku saya malah uang sengsara katanya gitu. Maka saya datang untuk ngaku, untuk minta maaf. Supaya saya dimaafkan Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Hidupku bisa dipulihkan. Saya bilang amin. Ya engkau diampuni, engkau saya maafkan. Diampuni Tuhan, hidupmu biar dipulihkan oleh Tuhan. Tapi sekarang ikutlah Tuhan. Dengan setia, dengan taat, diselamatkan saudara. Ya banyak sekali perlindungan Tuhan yang enggak terlalu bingung. Orang mau nyerang, orang mau nuduh, orang mau menfitnah, orang mau jebak, orang melakukan apapun bukan urusan saya. Karena ada perlindungan dari Tuhan. Masih ingat ya satu kali saudara, saya mau berangkat luar kota, luar negeri. Berangkatnya lewat Semarang pagi-pagi buta. Itu pas tutup tahun saya ingat tanggal 1 lewat Semarang saudara. Jadi berangkatnya pagi karena pesawatnya jam 6, kira jam 4 atau berapa sudah sebelumnya ya sudah harus berangkat. Saudara di tengah jalan kita sedang tidur dua gitu saudara. Ternyata banyak meletus saudara. Wah mobilnya akhirnya untungnya masih bisa di samping. Dan ternyata setelah kita lihat hancur-cur. Itu banyak saudara. Tapi hebatnya sekalipun seperti itu, mobilnya enggak sampai guling. Pada saudara saya tanya sopirnya jalannya, dia ngakunya 120. Tapi saya enggak ngerti 140 atau berapa. Pokok ya dia kencang sekali saudara. Tapi sekali lagi dalam perlindungan Tuhan saudara. Waktu saya masih jadi pengusaha, saya punya pabrik juga, saya lihat perlindungan Tuhan itu luar biasa. Satu kali saya berangkat ke pabrik saya, lalu saya jalan-jalan lihat ini dan itu ke kantor, lihat gudang, saya kaget saudara. Pintu gudang itu sudah buka 10 cm saudara. Saya kaget, loh kok bisa buka ya saudara. Lalu saya suruh buka semuanya, masuk. Saya suruh karyawan hitung stoknya semua, ada yang hilang apa enggak. Karyawan saya bagian pembukuan, bagian cek itu berkata satu pun gak ada yang hilang. Lalu saya mulai mikir, kok bisa ya? Ada orang sudah buka gudang, sudah buka 10 cm kok gak diteruskan? Menurut saudara kenapa? Menurut saya ya yang saya dapat ya, Tuhan kirim malaikatnya menjagai
saya. Bukan hanya saya menjagai perusahaan yang Tuhan percaya pada saya. Jadi waktu ada orang nyongkel gitu saudara, sudah buka 10 senti gitu saudara, mungkin sudah mau berhasil, tiba-tiba malaikatnya, gitu saudara. Mungkin dia lihat malaikat tiga besar gitu saudara, berani lu ajukan mati kamu, lari terbirit-birit saudara. Tuhan memberikan pelindungan pada orang dicintai, orang yang suka bersukacita. Bersukacita pada Tuhan itu iman saudara, betul enggak? Bersukacita pada Tuhan itu percaya pada Tuhan, bersukacita. Katakan sebelah, bersukacita, dilindungi Tuhan. Bersukacita, dilindungi Tuhan. Pegang dada sendiri, bersukacita, dilindungi Tuhan. Amin saudara. Ya maka saudara, lalu saudara luar biasanya ini terjemahan baru. Kalau terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari ditulis seperti ini. Sekarang pulanglah, makanlah, minumlah dengan gembira, ya berilah sebagian dari makanan dan anggurmu pada mereka yang kekurangan. Hari ini hari yang khusus bagi Tuhan kita, jadi jangan bersusah. Kegembiraan yang diberikan Tuhan jadi sukacita ilahi ya saudara. Saya katakan ya dikatakan kepada kalian akan apa? Menguatkan kalian. Akan apa? Menguatkan kalian. Akan apa? Menguatkan kalian. Kalau ada di antara saudara merasa aku kok lemah ya, imanku kok lemah ya, tubuhku kok lemah ya, dikit-dikit masuk angin ya, dikit-dikit ya, itu sakit ya. Saudara dengar, dikatakan waktu engkau bersukacita, tiada, itu ada kekuatan dari Tuhan. Kita menjadi kuat, yang lemah menjadi kuat, iman yang lemah jadi kuat saudara. Oh itu sesuatu yang luar biasa. Datangkan kekuatan yang luar biasa sekali. Dulunya boleh lemah, tapi hanya jadi kuat saudara. Itu luar biasa. Banyak terjemahan-terjemahan, tapi nanti waktunya habis. Tapi yang pasti dari ini saudara, ya sukacita itu menjadikan kita kuat. Orang juga tanya, Pak Ubaja itu apa orang duit klesel katanya gitu saudara. Terus saja saudara. Ya sebetulnya semua manusia sama saja. Saya mau tanya, kalau saudara sedang hatimu goncang, oh saudara sudah pikirannya kacau, lemes atau kuat? Loyo sendiri saudara, sudah nggak usah kejar lah, saudara sudah nggak punya kekuatan. Tapi waktu saya berani bergembira di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, saya bergembira dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Orang lain mau apa itu urusannya orang lain, saudara dalam Tuhan. Jadi kuat saudara, sukacita itu datangkan kekuatan. Kekuatan datang, iman jadi kuat saudara, tubuhnya jadi kuat saudara, hidupnya jadi kuat saudara. Itu datangkan kekuatan. Siapa mau jadi orang yang lemah? Angkat tangan. Enggak ada tahu. Alkitab berkata jadilah kuat. Betul saudara. Oleh karena kasih karunia. Apa artinya? Kita itu hidup dalam kasih karunia. Kemurahan Tuhan. Harusnya enggak layak dilayakkan. Harusnya hancur. Tapi malah dijadikan berhasil. Layak bersukacita. Betul enggak saudara? Justru waktu kita bersukacita jadi kuat. Kalau kuat ya itu luar biasa sekali. Saya mau berkata pada setiap saudara yang merasa lemah. Bersukacita. Yang merasa lemah apa? Bersukacita. Yang merasa lemah apa saudara? Bersukacita. Beri tepuk tangan yang meriah. Ketika sukacita saudara dalam Tuhan membuat Tuhan bertindak. Tuhan tidak akan berdiam. Tuhan akan bertindak saudara. Masih ingat Yosafat 2 Tawari 20 ayat 20 dan seterusnya. Keesok harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar Yehuda. Yehuda saja artinya pujian saudara. Dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya pada Tuhan, kita enggak akan goyah. Percayalah kepada nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhan, dan kamu akan berhasil. Karena akan berikan pengajaran, pengertian untuk kita lakukan supaya kita berhasil. Saudara, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak, yang apa? Semarak
marak gitu saudara. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa saja untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mereka bangun barisan pujian saudara. Oh, Tuhan diandalkan setelah diperang supaya menang, supaya dibela oleh Tuhan adalah pujian, bersukacita dalam Tuhan saudara. Ini ya luar biasa sekali. Ayat 22, ketika mereka mulai apa? Mulai apa? Doa nangis-nangis. Mulai apa saudara? Bersorak-sorai. Saat itu mereka sudah menang atau belum? Belum saudara, musuhnya ngepung saudara. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Ya bersorak-sorai itu sukacitanya. Biasa puji-pujian biasa itu luar biasa. Saudara lihat, nyanyikan pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan berperang, Tuhan kacaukan musuhnya. Tuhan gak bisa diam. Lihat anak-anaknya yang berani percaya, yang berani bersukacita, yang berani bersorak-sorai, yang berani mengakui kasih Tuhan selama-lamanya tidak berubah. Dulu mengasihi, sekarang mengasihi, selamanya mengasihi, bersukacita dalam Tuhan, bergembira dalam Tuhan, bahkan sampai bersorak-sorai dalam Tuhan. Kita, Yosafat dan tentara bersorak-sorai, Tuhan bertindak. Tuhan berkarya, dihancurkan musuhnya. Mereka hanya lihat kemenangan, lebih daripada pemenang. Bukan perang menang, lebih daripada pemenang. Enggak perang tapi sudah menang. Oh, harusnya dijarah, dapat jarahan banyak. Harusnya tangisan jadi pujian. Betul? Betul? Saudara lihat Paulus, enggak punya waktu banyak. Paulus saudara lihat. Itu luar biasa di penjara. Betul? Tapi luar biasa. Atau saya baca saja ya supaya mantap ya. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepada kepala penjara memasukkan mereka di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasung yang kuat. Saudara bayangkan ya, mereka berita Injil ditangkap, ya didera, masukkan penjara, dijaga, saudara dipasung. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa sambil nangis-nangis sedih itu. Berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian. Puji-pujian itu memuji Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau luar biasa loh. Mereka masukkan penjara loh ya. Belum lihat pertolongan Tuhan loh ya. Mereka sedang dalam keadaan gak enak loh saudara. Tapi memuji-puji Tuhan, engkau berkuasa, engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya. Engkau gak pernah lalai, engkau gak pernah gagal. Ya menyanyikan pujian ya kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Saudara dengar ya. Mereka dalam penjara, itu penjara paling tengah. Enggak sama orang, semua dijaga ketat. Tapi dalam penjara semua orang yang lain sampai dengar. Artinya mereka memujinya setengah hati atau dengan segenap hati? Setengah suara atau sepenuh suara? Sampai semua dengar. Dalam penjara orang-orang semua dengar. Jangan malu-malu memuji Tuhan. Justru perlu orang dengar. Allah perlu dipuji, Allah perlu dipermuliakan, Allah perlu diagungkan. Saudara, iya. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara menjadi goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terpaksa bengu mereka semua. Tuhan tidak bisa diam waktu lihat anak-anaknya sekalipun dikepung, bahkan sekalipun sudah di penjara, dipasung, didera, tetap memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan tidak bisa diam. Tuhan bertindak sampai terjadi gempa. Itu bukan delalah, itu kersode Allah, itu roh campur Allah. Dibuat gempa untuk melepaskan anaknya, untuk melepaskan hambanya, untuk melepaskan orang yang berani percaya, untuk melepaskan orang yang bergembira karena Tuhan senantiasa dalam segala keadaan. Allah bertindak.
Kalau saudara ngenes terus, saudara dengar saudara, sukacita. Kalau saudara selama ini nunggu, Allah kok belum bergerak, belum bertindak terus. Hari ini Tuhan ajarkan, Tuhan akan bertindak dan lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Yang keempat, sukacita mendatangkan kebahagiaan. Oh saudara, tidak ada orang sukacita nggak bahagia, itu nggak bisa saudara. Betul nggak? Sukacita itu bahagia. Ya saudara. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka apa? Mukanya berseri-seri itu bahagia atau menderita? Bahagia, lihat orangnya saja sudah tahu. Kalau saudara ketemu dengan seorang, lihat ya, orang mukanya sudah tahu orang ini bahagia atau tidak, atau saudara. Mukanya gitu ya. Siapa yang ingin hidup saudara tidak bahagia? Oh, tidak ada. Siapa yang ingin bahagia? Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Bahagia. Gratis. Nggak usah bayar. Ada orang mulai hidupku tidak bahagia karena ini loh, karena ini loh, karena ini loh. Sudah lupa itu semua. Bergembira di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Engkau bahagia, engkau bahagia, engkau bahagia, engkau bahagia, engkau bahagia, engkau bahagia. Bahagia itu sangat penting sekali. Boleh kaya, ya. Kalau tidak bahagia, uangnya tidak berguna. Betul saudara? Boleh pandai, titelnya renteng. Kalau nggak bahagia, titelnya nggak ada gunanya. Boleh punya kedudukan tinggi sampai puncak, sampai jadi raja lah. Kalau nggak bisa bahagia, uangnya nggak berguna. Masih ingat Haman pernah berkata, dia lihat Mordekai nggak mau nyembah, sakit hati, pahit hati, merasa tidak dihargai. Dia pulang ketemu istrinya, dia berkata apa? Aku baru saja diangkat kedudukanku oleh raja. Bahkan aku baru saja diberkati kekayaan luar biasa. Aku baru senang, sukacita keluar. Lihat Mordekai kayak gitu, hatiku sakit. Jadi semua pangkat naik, kekayaan banyak gak ada gunanya. Hatiku tetap gak bahagia, sedih karena perlakuan dia. Betul? Punya pasangan kaya, gak bahagia, berguna enggak? Gak berguna. Sudah, sukacita. 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 Jadi bahagia. Yang kelima, sukacita mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Dia apa saudara? Ya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ini dulu ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Mau dikasih obat pun apapun, saudara dengar ya, nggak akan bisa sembuh. Kalau saudara semangatmu patah, hatimu pilu, saudara, hatimu pahit hati, hatimu kecewa, hatimu simpan, saudara. Sakit hati, sakitmu nggak bisa sembuh. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Hati yang sakit itu dokter gak bisa nyembuhkan saudara. Gak ada obatnya. Di dunia kedokteran gak ada obatnya. Mau kasih obat yang murah gak bisa. Sedang gak bisa. Mahal, sangat mahal yang gak bisa. Mau dibawa ke kampung, ke kota, ke luar negeri gak akan ya. Dokter bisa. Sakit hati. Menanggapi. Tapi kalau saudara bisa bergembira karena Tuhan. Sembuh. Sembuh, 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 sembuh. Benar saudara. Saudara itu sudah pasti ya. Kalau saudara hatimu enggak bebas ya saudara. Mau dikasih obat apapun jadi racun obat itu. Enggak ada gunanya. Hanya ada dalam Tuhan sukacita karena Tuhan. Ya bergembira karena Tuhan saudara. Luar biasa. Ya, apalagi yang keenam, sukacita mendatangkan lapang hati dan murah hati. Sifatnya jadi baik, ada buah roh. Salah satu buah roh adalah sukacita di dalam Tuhan. Betul saudara ya? Bukan iri, bukan benci, bukan sakit hati, tapi sukacita. Engkau jadi lapang hati. Kalau suami sukacita, kantongnya mudah keluar.
Kalau istri sukacita juga mudah. Semua jadi mudah, saudara. Betul nggak? Ayo. Kalau hatinya senang itu semua jadi mudah loh, saudara. Betul? Kalau hatinya sedang sakit hati, angin, mah. Orang tuanya sukacita, mudah berkatnya untuk anak-anaknya. Kalau sedang sukacita. Anak sukacita mudah taat. Ya enggak? Sukacita itu membangun. Pintar, itu buah roh. Makin ada buah roh, makin mentalitasnya baik, makin sabar, makin. Sudah lihat ya, orang sabar pun satu kali kalau tiba-tiba jadi galak, itu ada masalah, hatinya nggak bahagia. Betul ya? Kalau sedang sakit ya, itu apa sedang sakit hati maksudnya? Itu sensitif biasanya gitu, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, betul nggak? Itu biasanya sempit hati, bukan lapang hati. Itu biasanya nggak sukacita. Sampai kalau dia pulang istrinya takut, diem ya. Anaknya takut, diem ya. Sampai kucingnya katanya gitu, jalani pelan-pelan gitu kucingnya gitu, saudara. Anak sedang marah-marah, sedang emosi gitu, saudara. Tapi sekali kalau pulang sudah senyum, pulang dengan sukacita, datangkan kebahagiaan, pasti lapang hati, pasti murah hati, pasti sabar, pasti ada buah roh. Betul. Betul, saudara. Luar biasa. Ya, betul ya, saudara ya. Tambah satu lagi ya. Yang keberapa? 7. Ya, doamu dikabulkan. Wah, ini semua senang ini. Siapa yang rindu doanya tidak dikabulkan? Oh, siapa yang rindu doanya dikabulkan Tuhan? Lihat anak-anakmu yang rindu doanya dikabulkan Tuhan. Yang angkat tangan dulu Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Gembira, jangan sedih. Sekalipun hutangnya belum lunas, gembira karena Tuhan akan tolong. Semua jadi baik, tapi yang kerja yang baik jangan malas. Rumah tangga dipulihkan ya, tapi harus mau mengampuni, betul gak saudara? Pokok luar biasa, ya bergembira karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37:4, Dia akan memberikan apa yang diinginkan, doamu dikabulkan. Banyak saudara orang yang bercita, tiba-tiba kaget, jawaban doa datang. Apa yang didoakan terjadi, karena apa? Sukacita. Satu aja, sebenarnya banyak sekali saudara. Satu lagi sebagai penutup saudara ya. Mazmur 89 ayat 15 ya, sudah baca. Mazmur 89 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Sudah dengar ya? Artinya bangsa yang tahu bersorak-sorai dalam Tuhan itu bahagia. Sesuatu yang berbahagia kalau engkau ngerti apa artinya bersorak-sorai. Saya ulangi sekali ya. Berbahagialah kita, saya atau saudara, yang tahu arti bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang mempercayainya, yang melakukannya. Saudara, berbahagia karena apa? Ini ayatnya bagi saya luar biasa. Mereka, kita, saudara, saya hidup dalam cahaya wajahnya. Loh kok diam tuh saudara? Aku bingung bacanya, coba tak baca lagi ya saudara. Mereka diganti kita ya saudara, ganti aku aja ya saudara. 1, 2, 3 dibaca. Aku hidup dalam cahaya wajahnya. Saudara dengar. Kita akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan penuh kemuliaan Tuhan. Orang baru lihat saudara ya, yang terus bersuka cita dalam. Orang sudah melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup. Kalau perangkut jegedut, orang lihat setan dalam hidup. Loh betul loh saudara, betul gak? Wah, kejem terus itu orang lihatnya setan. Tapi kalau saudara penuh sukacita ilahi ya, bukan dunia ya. Orang lihat Tuhan dalam hidup. Saudara akan mudah lihat wajah Tuhan. Tuhan senang kok karena, betul gak? Lihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bawa sukacita dalam keluargamu, ada kemuliaan Tuhan dalam keluargamu. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam keluarga ini. Keluarga bahagia, keluarga yang penuh iman, keluarga yang bersukacita, keluarga yang penuh hadirat Tuhan.
Kalau kita bangun ibadah yang penuh sukacita ilahi, saudara, orang lihat keluarga Allah penuh dengan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Orang lihat Tuhan berkarya luar biasa. Betul? Banyak, tapi saya ajak tangkap saudara. Luar biasa, saya percaya ini rema. Tuhan sedang perintahkan bangun ibadah yang sungguh-sungguh. Bawa breakthrough, bawa terobosan. Ibadah yang penuh kuasa. Ibadah yang penuh hadirat Tuhan. Ibadah yang penuh dengan karya Tuhan. Ibadah yang penuh sukacita ilahi daripada Tuhan. Itu salah satu yang utama. Salah satu yang luar biasa sekali. Makan melihat Tuhan disukakan. Tuhan datang. Tuhan berkarya. Tuhan bertindak. Orang sakit pulang sembuh. Orang kekurangan pulang diberkati. Orang lemah pulang jadi kuat. Orang susah pulang sukacita. Orang sedih pulang bahagia. Itu berkat. Saudara ya, pertama sukacita itu berkat bagi Tuhan. Tuhan suka. Hatinya diberkati. Saat kita puji-pujian. Betul tak? Pondok Daud kan seperti itu tak? Sukacita diberkati. Nanti di pusat kegerakan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di atasnya itu tempat perjamuan terakhir di lotengnya, lalu pencurahan Roh Kudus, di bawahnya itu kubur Daud. Itu punya makna luar biasa. Antara air zaman, antara Pentakosta dengan Pondok Daud itu punya kaitan luar biasa. Mungkin saya cerita sedikit ya, itu luar biasa. Kenapa? Di tempat itu luar biasa sekali. Saudara dengar ya, di atas itu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, di bawah kubur Daud. Kenapa? Mereka selalu berkata, Daud itu hebat. Tanggal kelahirannya itu Pentakosta. Hari Pentakosta Daud itu lahir. Waktu matinya Daud hari Pentakosta. Sudah dengar ya? Lahirnya Daud, tanggal lahirnya dan tanggal matinya sama. Lalu di tempat itulah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ada sesuatu yang luar biasa pokok. Saya percaya di situ. Saya karena itu kuburan Daud ya. Mereka masalah orang Yahudi kuburan Daud. Nanti tak rubah. Ya atasnya pencurahan Roh Kudus, bawahnya Pondok Daud gitu saudara. Di situ untuk Pondok Daud. Pondok Daudnya mau ditaruh di situ saudara. Dulu ada yang, Pak ini untuk Pentakosta, aku yang biaya ya. Untuk itu ya, dia rasa ini penting sekali. Tapi hari ini saya diingatkan tadi saudara. Ternyata di bawahnya Pondok Daud itu sangat penting sekali. Juga luar biasa. Saya ajak saudara, saya percaya ini Tuhan. Saya ajak saudara, ayo jadi bagian bangun. Bukan hanya Miracle Net, tapi juga ibadah minggu, semua ibadah. Bangun ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan takut saudara. Itu menyukakan hati Tuhan. Tadi sampai menari-nari. Itu luar biasa sekali. Saya lihat setelah sukacita seperti itu. Penyembahan hadirat Tuhan terasa sekali. Betul gak? Beda dengan biasanya. Sangat beda. Saya percaya Tuhan disukakan. Saya percaya Tuhan nyatakan hadiratnya. Saya percaya Tuhan berkarya luar biasa.